Halo teman-teman, selamat datang kembali di The Spine Thing with Dr. Tobing. Saya Dr. Habibie Tobing, spesialis ortopedi traumatologi, subspesialis ortopedi tulang belakang. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Berapa lama Anda menggunakan handphone setiap hari? Mungkin 3 jam, 5 jam, atau bahkan lebih. Kita sering berkata, sebentar saja saya cuma mau cek pesan, tapi tanpa terasa, kepala terus menunduk selama berjam-jam. Kalau leher kita bisa bicara, mungkin dia akan berkata, boleh istirahat sebentar. Di era digital seperti sekarang, nyeri leher dan tangan kesemutan menjadi keluhan yang semakin sering ditemui di ruang praktek. Lalu, apakah semua nyeri leher berarti saraf terjepit? Apakah semua tangan kesemutan berasal dari tulang leher? Dan kapan kita harus benar-benar waspada? Mari kita bahas bersama dengan bahasa yang sederhana dan berdasarkan ilmu kedokteran modern. Dan seperti biasa, tetap tegak, tetap bergerak, tetap sehat. Mari kita mulai dari cerita di ruang praktek. Beberapa waktu yang lalu, seorang pasien, sebut saja Ibu Rina, usia 42 tahun, pekerja kantoran, mengeluhkan adanya nyeri leher yang sudah dirasakan selama beberapa bulan. Yang membuatnya semakin khawatir adalah munculnya kesemutan pada tangan kanan. Kalimat pertama yang dia sampaikan adalah, "Dok, apakah saya terkena stroke?" Saya tersenyum dan menjawab, "Bu, tidak semua tangan yang kesemutan itu berarti stroke." Setelah saya melakukan anamnesis, wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, ternyata keluhan tersebut berhubungan dengan adanya gangguan pada tulang belakang, terutama di daerah leher. Kami memulai semua pengobatan dengan obat-obatan sesuai indikasi, latihan, fisioterapi, serta memperbaiki postur kerja sehari-hari. Beberapa minggu kemudian, keluhannya berangsur membaik dan beliau dapat kembali bekerja dengan lebih nyaman. Dari sini kita belajar hal yang penting. Kesemutan atau tingling adalah pesan dari tubuh. Tugas kita bukan menebak-nebak penyebabnya, tetapi mencari tahu dari mana pesan itu berasal. Sekarang, mari kita pahami mengapa leher bisa menimbulkan berbagai keluhan. Tulang leher atau tulang servikal itu terdiri dari 7 ruas tulang belakang yang memiliki tugas luar biasa. Leher menopang kepala kita yang beratnya sekitar 4-5 kilo, tetapi di saat yang sama juga harus cukup fleksibel agar kita bisa menoleh, ngangguk, melihat ke atas ataupun ke bawah, miring kiri, miring kanan. Di antara 2 tulang belakang, setiap ruas terdapat bantalan atau diskus yang berfungsi sebagai peredam kejut atau shock breaker. Di sekitarnya terdapat sendi, ligamen, otot, dan yang paling penting, akar saraf yang menuju ke bahu, lengan, hingga ke jari-jari, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Ketika saraf ini mengalami iritasi atau penekanan, seseorang dapat merasakan nyeri yang menjalar dari leher ke bahu atau lengan, kesemutan, rasa baal, bahkan kelemahan saat menggenggam ataupun mengangkat benda. Namun ada satu hal yang perlu diingat, tidak semua tangan yang kesemutan itu berasal dari leher. Keluhan yang sama juga dapat disebabkan oleh gangguan saraf di pergelangan tangan, di siku, penyakit metabolik seperti diabetes ataupun penyebab lainnya. Karena itu, pemeriksaan yang menyeluruh sangat penting sebelum kita menentukan suatu diagnosis. Sekarang saatnya kita luruskan beberapa hal yang kurang pas atau mitos yang paling sering saya dengar. Yang pertama, kalau leher bunyi kretak-kretak berarti tulangnya bergeser. Jawabannya tentu saja tidak benar. Karena suara pada leher seringkali berasal dari pergerakan sendi atau perubahan tekanan gas yang ada di dalam cairan sendi faset. Selama tidak disertai nyeri hebat atau gangguan saraf, bunyi tersebut belum tentu menandakan adanya kerusakan yang serius. Yang kedua, semua tangan kesemutan pasti berasal dari saraf leher. Jawabannya juga tidak tepat, karena saya sering mengibaratkan kesemutan itu seperti bunyi alarm. Alarmnya sama, tapi penyebabnya yang memicu bisa berbeda-beda. Tugas kita sebagai dokter, tugas kami sebagai dokter adalah mencari sumber masalah melalui anamnesis atau wawancara, pemeriksaan fisik, dan bila diperlukan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga, kalau saraf leher bermasalah pasti harus operasi. Jawabannya belum tentu. Sebagian besar pasien dapat membaik dengan pengobatan konservatif. Seperti yang sudah sering saya sebutkan, modifikasi aktivitas, fisioterapi, latihan tepat, serta pemberian obat-obatan sesuai indikasi.
Operasi itu dipertimbangkan apabila terdapat kelemahan otot yang progresif, gangguan pada sumsum tulang belakang, nyeri yang menetap meskipun sudah mendapat terapi optimal, atau kondisi lain yang memang memerlukan tindakan. Jadi, kapan kita harus lebih waspada? Sebagian besar nyeri leher memang tidak berbahaya, namun ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan. Segera bawa diri Anda untuk konsultasi apabila Anda mengalami kelemahan pada tangan ataupun pada kaki, adanya gangguan keseimbangan atau sering terjatuh saat berjalan, kesulitan melakukan aktivitas halus seperti mengancingkan baju, menulis, gangguan buang air kecil maupun buang air besar, nyeri yang semakin berat terutama malam hari, ataupun nyeri yang muncul setelah suatu kecelakaan atau trauma. Saya selalu mengingatkan pasien, jangan takut pada rasa sakit, tetapi jangan pula pernah mengabaikan adanya tanda-tanda bahaya. Spine Challenge mingguan, tantangan pada minggu ini saya beri nama Leher Bahagia 7 hari. Selama 7 hari ke depan, setiap kali menggunakan handphone, usahakan mengangkat layar setinggi mata dan kepala tidak terlalu menunduk. Jika Anda bekerja di depan komputer, sempatkan berdiri dan melakukan peregangan ringan setiap 30 hingga 60 menit sekali. Luruskan punggung, tarik bahu ke arah belakang, lalu gerakan leher secara perlahan sesuai dengan kenyamanan. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi beban pada tulang belakang daerah leher atau servikal. Karena ingat, leher kita dirancang untuk bergerak, bukan untuk menunduk ataupun menatap layar sepanjang hari. Sahabat Spine, hari ini kita belajar bahwa nyeri leher dan tangan kesemutan tidak selalu berarti saraf kejepit. Keluhan yang sama dapat memiliki penyebab yang berbeda, sehingga diagnosis yang tepat adalah langkah pertama menuju pengobatan yang tepat. Sebagai seorang orthopedic spine surgeon, tujuan saya bukan hanya membaca hasil foto atau MRI, saya ingin memahami cerita pasien seutuhnya, memeriksa penyebab keluhannya, dan membantu mereka kembali menjalani aktivitas yang mereka cintai. Karena pada akhirnya tujuan pengobatan bukan sekedar menghilangkan rasa nyeri saja, tetapi tujuannya adalah untuk mengembalikan kualitas hidup pasien tersebut. Saya Dr. Habib Tobing, Orthopedic Spine Surgeon. Terima kasih telah menemani saya di Spine Thing with Dr. Tobing. Sampai bertemu di episode berikutnya, dan seperti biasa, tetap tegak, tetap bergerak, tetap sehat.